Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023. Perkenalkan, saya Muhammad Ikhwan Priyanto SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023 Universitas Islam Malang. Pada hari ini, Senin 14 Agustus tahun 2023, saya melaksanakan praktik pembelajaran UKIN kelas 11 materi menganalisis unsur pembangun cerita pendek. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu untuk perbaikan pembelajaran saya selanjutnya, agar saya bisa memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi tetap semangat. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita lanjutkan pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita mulai dengan berdoa supaya ilmu yang kita pelajari nanti bisa menjadi ilmu yang barokah dan manfaat. Kita tolong kepala sekolah, ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan ketua kelas. Oke, terima kasih anak-anak. Silakan mengisi daftar hadir yang telah saya share di grup melalui info. Ya, tinggal pilih nama, klik, kemudian kirim. Sudah selesai. Selesai? Baik, kalau sudah selesai mengisi daftar hadir, sekarang kalian lihat TV LED yang ada di depan. Ada pertanyaan pemantik untuk kalian yang berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Silakan diamati gambar yang ada di depan ini, yang ada di TV LED. Pertanyaan saya yang pertama, fokus kalian ada pada siswa yang berdiri ini atau anak yang sedang berdiri. Kira-kira apa yang sedang dilakukan oleh anak yang sedang berdiri ini? Berdiri, apa? Itu sedang Bercerita kepada yang sedang duduk. Oke. Pertanyaan kedua, kalau tadi Atfa menjawab bercerita, cerita apa yang bisa selesai jika diceritakan dalam satu kali duduk? Siapa? Saya. Yuni. Oke, silakan Yuni. Cerita pendek, Pak. Cerita pendek, namanya aja cerita pendek, maka bisa selesai dalam satu kali duduk. Pertanyaan ketiga, tadi anak kecil ini sedang bercerita, ceritanya cerita pendek, supaya yang mendengarkan ini bisa memahami cerita, kemudian ceritanya bisa utuh. Kira-kira apa yang diperlukan? Oke, Sofia. Unsur pendukung cerita pendek, Pak. Unsur pendukung atau unsur pembangun cerita. Nah, maka dari itu penting sekali kita belajar tentang unsur pembangun cerita. Oke. Baik anak-anak, berkaitan dengan cerita yang disampaikan oleh anak kecil pada gambar tadi, materi kita sekarang yaitu unsur pembangun cerpen. Ada apa saja tentang unsur pembangun cerpen ini? Sebelum ke situ, saya akan menjelaskan tentang manfaatnya. Kira-kira apa sih manfaat kita belajar unsur pembangun cerita pendek? Yang pertama, menambah wawasan dan pengetahuan di bidang sastra. Perlu kita ketahui bahwa cerita pendek itu salah satu contoh sebuah karya sastra. Makanya kalau kita belajar tentang unsur pembangun
kita membaca cerpen, maka akan bisa mengambil amanah, bisa mengambil nilai. Nilai bisa kita teladani, kemudian kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menemukan nilai kebenaran, sama dengan keteladanan tadi. Di dalam cerita pendek pasti ada nilai-nilai kebenaran. Nah, nilai kebenaran ini nanti bisa bermanfaat untuk diri kita dan mungkin bisa menjadi contoh juga untuk orang-orang di sekeliling kita. Dan masih banyak lagi manfaat apabila kita mempelajari unsur pembangun cerita pendek. Setelah tadi manfaat saya jelaskan, maka tujuan pembelajaran kita yaitu menganalisis unsur pembangun cerita pendek. Tujuan kita ini menganalisis unsur pembangun cerita pendek. Baik, nah manfaat tadi sudah, tujuan pembelajaran sudah saya sampaikan juga. Ini mekanisme pembelajaran kita hari ini. Mekanismenya, kalian akan melakukan analisis pembangun cerita pendek berdasarkan bahan yang telah dibagikan. Seperti bahan yang telah saya bagikan pada malam hari kemarin, di grup WA itu ada link Google Dokumen yang berisi cerita pendek. Sudah saya kelompokkan menurut kelompok kalian masing-masing. Nah, setelah itu, setelah kalian menganalisis, pada LKPD saya bagikan nanti, kalian desain hasil kerja menggunakan aplikasi Canva. Tentunya kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan aplikasi Canva ini. Di akhir nanti kalian mempresentasikan hasil analisis. Paham ya? Oke, sekarang saya akan menjelaskan materi melalui tayangan video. Maka dari itu, tolong kalian amati dengan baik, kalian simak dengan baik. Jika nanti ada hal yang kurang kalian pahami dari tayangan video ini, maka silakan kalian bertanya kepada saya. Video ini berisi materi tentang unsur pembangun cerita pendek. Silakan diamati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang unsur pembangun cerpen. Ini materi kelas 11 peserta kecil. Nah, sebelumnya apa sih cerpen ya? Jadi cerpen merupakan salah satu jenis teks narasi. Dalam cerpen pasti punya unsur pembangun, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Apa itu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik? Nah, jadi unsur intrinsik itu unsur-unsur yang secara langsung membangun cerita di dalam. Nah, karena adanya unsur ini menyebabkan cerpen memiliki wujud dengan kepaduan berbagai unsur di dalamnya. Nah, kalau unsur ekstrinsik kebalikannya, ya. Jadi unsur ini berada di luar cerpen. Unsur ini secara tidak langsung mempengaruhi latar belakang penulisan cerpen. Supaya lebih jelas, saya akan menjelaskan secara detail di antara keduanya. Jadi simak terus ya sampai akhir. Berikutnya, apa saja itu unsur intrinsik? Ya. Jadi ada 7 unsur intrinsik ya. Yang pertama ada tema, lalu yang kedua ada tokoh dan penolongan, yang ketiga ada alur tokoh, yang keempat ada latar atau setting, yang kelima ada sudut pandang atau point of view, yang keenam ada gaya bahasa atau majas ya, dan yang ketujuh adalah makna. Ini ada 7 ya, ingat ya, 7 unsur intrinsik cerpen. Kita bahas satu persatu. Yang pertama tentang tema. Menurut KBBI, tema merupakan pokok pikiran atau dasar cerita yang digunakan sebagai dasar makna. Dalam menentukan tema cerita, Anda dapat menemukannya melalui alur, tokoh, atau dialog antar tokoh. Jadi kalau nggak ada tema, mungkin ada cerita. Tema ini dasarnya, pokoknya, intinya. Sebelum kamu buat cerita tentang topik dan temanya, baru kamu kembangkan jadi sebuah
beda dengan penempatan. Kalau penempatan merupakan sifat, sikap, dan emosi yang dimiliki oleh tokoh dalam cerpen. Kalau tokoh itu orangnya, kalau penempatan itu sifat dari tokoh itu. Sederhana seperti itu. Next, ya. Jadi ada beberapa jenis tokoh, ya, berdasarkan sifatnya. Ada dua, tokoh protagonis, yaitu tokoh yang memperjuangkan kebenaran dan kejujuran serta memiliki watak yang baik. Yang kedua, ada tokoh antagonis, tokoh yang melawan kebenaran dan kejujuran serta memiliki watak yang jelek. Tapi harus diingat, tokoh antagonis belum tentu jahat, ya seperti Utejo itu menggunakan Etile itu kan awal-awalnya kan digambarkan secara antagonis banget, orang cerewet, banyak ngomong, ya, lalu membuat orang jengkel buat hati. Tapi ternyata dia mengatakan, nah, dia kan belum tentu jahat meskipun tampak jahat. Jadi hati-hati ya, antagonis belum tentu jahat. Berikutnya kita akan membahas tentang cara pengarang menggambarkan watak tokoh. Jadi ada dua cara pengarang dalam menggambarkan watak tokoh tadi, entah itu protagonis atau antagonis. Ada dua cara dalam menggambarkan tokoh. Yang pertama secara analitik atau secara langsung. Jadi pengarang langsung menyebutkan wataknya, baik, jelek, langsung ditulis cerpen, langsung menulis, langsung dapat diketahui karena teknik itu teknik secara langsung yang nanti. Nah, yang kedua dalam arti ini kepentingannya, ya. Jadi cara penggambaran tokoh secara tidak langsung, tapi dengan cara yang pertama dialog antar tokoh. Jadi karakter tokoh itu perlu diketahui ketika membaca dialog yang ada di cerpen itu, baru bisa disimpulkan tokoh wataknya kayak gimana. Yang kedua, bisa mengenal tokoh-tokoh lain. Yang ketiga, tingkah laku tokoh. Biasanya disebutkan di dalam cerpen tingkah laku seperti apa. Jadi tingkah laku itu baru bisa ditulis atau baru bisa diketahui wataknya. Yang terakhir melalui pikiran tokoh. Pikiran tokoh seperti dia punya gagasan apa, punya ide apa. Nah, dari gagasan dan ide tokoh itu baru kita akan kesimpulan, oh ternyata dia berwatak cerdas atau cepat tanggap dan sebagainya. Jadi secara tidak langsung. Berikutnya kita akan membahas yang ketiga tentang alur atau plot. Ya. Jadi alur merupakan urutan jalannya rangkaian peristiwa dalam sebuah cerita. Ada beberapa jenis alur, ya. Yang pertama alur laju atau progresif. Jadi peristiwa dalam cerita diceritakan secara berurutan dari awal hingga akhir. Jadi yang kedua alur mundur atau regresi. Ini kebalikan dari alur laju. Kisah berawal dari akhir kemudian bilang berkonflik di permulaan. Yang terakhir ada campuran atau maju mundur, ya. Dimulai beda limas itu cerita langsung limas langsung konflik, ya. Ketika cerita berulang maju beberapa kali ditampilkan bahkan flashback yang menjelaskan latar belakang cerita. Jadi seperti sinetron Azza Bidaya itu, ya, masih bingung alur kamu bagaimana, kan sering flashback, sering menceritakan awal, kemudian kembali lagi ke awal, itu flashback maju mundur. Nah, berikutnya yang keempat, latar atau setting merupakan keterangan mengenai waktu, ruang, dan suasana terjadinya lakukan dalam karya sastra. Latar ini ada beberapa jenis, ya. Ada latar tempat, itu yang menceritakan peristiwa yang diceritakan lokasinya. Kemudian latar waktu yang menjelaskan waktu terjadinya. Terus latar suasana ini yang menjelaskan tentang suasana terjadi dalam cerita, bisa menghiburkan, menyenangkan, mencekam, dan sebagainya. Lalu berikutnya yang kelima, sudut pandang atau point of view, ya, merupakan strategi atau teknik yang sengaja dibuat pengarang untuk mengungkapkan kesan ceritanya. Ada beberapa jenis sudut pandang, ya. Ada 4. Yang pertama, orang pertama pelaku utama menggunakan hati aku, ya. Pokoknya setiap pertama sudut pandang orang pertama pasti akan artinya aku. Tokoh aku menjadi inti, ya, pusat cerita yang menjadi tokoh aku jadi sumber cerita intinya, pusat tokoh utama. Yang kedua, orang pertama adalah sampingan, tetap, ya, menggunakan hati aku. Cuma bedanya dengan yang pelaku utama, tokoh aku itu hanya menceritakan orang lain,
sehingga disebut tolong sampingan karena menceritakan orang lain yang ditolong orang. Yang berikutnya, orang ketiga serta tahu. Ini beda dengan orang lain ya. Orang ketiga menggunakan arti dia, mereka. Nama orang, jadi orang membacakan dengan nama orang, nama Dinda atau Selfie atau Nia itu menggunakan sudut pandang orang ketiga. Yang dimaksud sesuatu adalah pengarang mengetahui apapun yang dilakukan di pikiran pokok. Jadi semuanya tahu. Yang terakhir, orang ketiga sebagai pengamat, sama ya artinya. Bedanya dengan sebuah tahu adalah pengarang hanya menceritakan apa yang dilihat saja, seakan-akan tidak mengetahui apa yang akan dilakukan dan dipikirkan, atau sehingga penjelasan dalam bentuk benar ini hanya terbatas ya dalam cerita, tidak sedalam parameter tahu. Itu beda. Nah, berikutnya yang keenam, gaya bahasa atau majas merupakan strategi teknik yang sengaja dipilih pengarang untuk mengembangkan gagasan ceritanya. Ini ada beberapa majas ya, ada 4 jenis majas. Pertama, majas perbandingan, itu banyak jenisnya. Ini saya sebutkan 3 aja. Nanti next video materi berikutnya akan bahas majas, khusus majas. Yang pertama ada metafora, ada personifikasi, ada hiperbola. Hiperbola itu yang memberikan, personifikasi itu yang dramatis, seolah-olah hidup, ya, seperti angin melambai lambat, kemudian bulan mati, itu kan seperti orang hidup padahal tidak mati sebetulnya. Kemudian ada majas penegasan, ada pleonasme, ada repetisi, ada klimaks. Berikutnya ada majas sindiran. Kalau dirasa perlu kalian catat dari materi video ini, silakan dicatat. Ini materi ini kan ada hal yang penting dari kalian ada catatan. Oke ya, saya lanjutkan videonya, tinggal sebentar. Mengikuti ironi, sinisme, sarkasme, lalu majas pertengahan, ada paradoks, antitesis, dan kontradiksi. Itu nanti akan jelaskan di next video. Berikutnya yang terakhir, amanat ya. Jadi amanat itu merupakan ajaran moral, pesan yang tidak disampaikan pengarang kepada pembaca melalui karyanya. Amanat yang disampaikan tersurat dalam bahasa maupun tersirat. Bedanya tersurat dan tersurat tahu. Kalau tersurat itu secara langsung, jadi pengarang langsung menuliskan pesan di dalam ceritanya sehingga pembaca tidak perlu mencarinya. Kalau tersirat itu secara eksplisit, ya, secara tidak langsung, sehingga pembaca harus menerka-nerka sendiri dan apa yang bisa bedanya. Nah, sudah. Oh, masih ada unsur ekstrinsik yang berubah. Jadi kita coba membahas unsur ekstrinsik cerpen. Ada 3 ya unsur ekstrinsik itu. Yang pertama, latar belakang pengarang, terdiri atas biografi pengarang, kondisi psikologis, latar belakang pendidikan, daerah asal, dan dalam sastra. Jadi pengarang maksudnya latar belakang. Nah, jadi latar belakangnya itu pasti mempengaruhi karya. Misal pengarangnya berasal dari daerah yang secara air atau daerah yang bagus. Nah, kemudian pendidikan juga tidak setinggi daerah lain yang sumber air yang melimpah. Jadi ini membuat karya-karya kekeringan, atau latar belakangnya dari pinggiran kota, maka dia kebanyakan karya-karyanya berkaitan dengan kehidupan di pinggiran kota. Nah, yang kedua, nilai-nilai dan karya sastranya sudah kita bahas dalam video sebelumnya ya. Jadi ada nilai moral, sosial, budaya, dan sebagainya. Ini sangat diputar lagi videonya tentang nilai dan moral. Berikutnya latar belakang masyarakat. Ya, jadi ada faktor yang berdasar dari ideologi, kondisi politik, kondisi usaha, dan ekonomi. Ini unsur ekstensi. Itu tadi materi tentang unsur pembangun cerita supaya tidak ngantuk, karena seperti didongeng kalau melihat dan mendengarkan video. Silakan duduk, silakan berdiri terlebih dahulu. Makan dulu. Silakan berdiri, kita bermain terlebih dahulu sebelum nanti kalian aktivitas untuk mengerjakan tugas dalam bentuk menganalisis unsur pembangun. Caranya cukup mudah. Jika saya bilang tepuk 1, maka kalian tepuk 1 kali. Jika saya bilang tepuk 2, kalian tepuk 2 kali. Kalau saya bilang tepuk 3, kalian tepuk 3 kali. Jika saya tidak bilang tepuk, maka
3? Bilang tepuk 1, tepuk 2, atau tepuk 3? Bisa dipahami? Coba dulu. 1, 2, 3. Siap-siap. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke. 1, 2, 3. Kuncinya ketika saya bilang tepuk. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Nanti temponya akan saya cepatkan, saya lambatkan. Tepuk 1, yang keras. Tepuk 1, tepuk 2. Oh, ada buahnya. Jangan banyak-banyak, jangan berlebihan. Lanjut, tepuk 1, tepuk 3, 2. Ayo konsentrasi. Satu kali lagi. Tepuk 1. Yang serempak. 1. Oke, 2. Tepuk 3. Tepuk 1. Tepuk 1. 2. 3. 1. Tepuk 2. 1. Oke, tepuk tangan dulu. Silakan. Simpel ya, padahal cuma tepuk, tetapi melatih konsentrasi kita ya. Oke. Sekarang ke penugasan. Oke anak-anak, sekarang ke penugasan. Kelas akan dibagi menjadi 5 kelompok terdiri dari 3 siswa. Sesuai dengan pembagian kelompok yang telah saya share, ini sudah mengelompok dengan kelompok masing-masing. Oke. Yang kedua, nanti bagilah tugas pada kelompok untuk menyelesaikan tugas. Karena tugas kita ada 2, yang pertama menganalisis pada LKPD, kemudian ada yang membuat dalam bentuk Canva. Jadi ada yang menganalisis ke LKPD, ada yang langsung mendesain di Canva, supaya kalian bisa tepat waktu dalam menyelesaikan tugas. Paham? Oke. Yang kedua, jika kalian tidak paham atau ada yang kurang paham, maka silakan bertanya kepada saya. Kemudian yang terakhir nanti kalian akan menyajikan hasil analisis dalam bentuk desain poster pada Canva. Oke ya, bisa dimulai untuk mengerjakan tugas. Sebelumnya akan saya bagikan di LKPD-nya. Perhatikan terlebih dahulu nah, di LKPD yang sudah saya bagikan itu ada nama anggota kelompok. Silakan kalian tulis nama anggota kelompok kalian, kelas berapa, berarti kelas kan. Kemudian judul cerpen yang kalian analisis. Ada unsur intrinsiknya, ada unsur pembagian dari dalam. Tadi dari video yang telah kalian saksikan ada 7 ya, ada 7. Kemudian kalian analisis itu ada juga unsur ekstrinsik. Kalian juga silakan menganalisis. Hasil analisis kalian tuangkan pada LKPD yang telah saya bagikan. Kemudian ada orang lain yang bertugas untuk mendesain ke dalam bentukan Canva. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Kalau sudah, silakan kalian buka link Google dokumen yang telah saya kirim di grup dan silakan dianalisis. Kita kesepakatan butuh waktu berapa menit? Ada pilihan waktu 30, ada 40, ada 50. Silakan dipilih. Berapa menit? Berapa? 30 menit. Oke, 30 menit sepakat? Sepakat. Sepakat. 30 sepakat atau tidak? Sepakat. 30 40? 30 50. Wah, banyak penawaran. 40. Deal? Deal 40 semuanya? Silakan dikerjakan 40 menit dari sekarang.
beragam. Ada yang merasa kesulitan? Kalau ada yang merasa kesulitan bisa bertanya. Siapa yang siapa yang bertugas sampai saya? Enggak. Terserah. Siapa yang bisa siapa? Cerita semuanya Selesai? Sudah. Kalau yang sudah selesai berikut dengan desainnya sudah selesai semua? Oke, yang sudah selesai desainnya silakan kirim hasil desain Canva kalian ke WA saya. Nanti sebagai bahan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan analisis unsur pembangun cerita pendek yang kelompok 1 buat tadi. Jadi judulnya adalah Haji Goni Marahagi. Dan ada dua unsur. Yang pertama unsur intrinsik. Unsur intrinsik yang pertama temanya ialah konflik lahan di perkotaan. Setelah itu yang kedua tokoh dan penokohan. Tokohnya Haji Goni dan penokohannya karakter yang kuat dalam mempertahankan tanah warisan leluhurnya. Selain itu yang ketiga adalah latar. Latarnya di pinggiran kota, waktunya siang hari dan suasananya masa di mana terdapat banyak penggusuran tanah dan penggantian fungsi lahan dari tempat penduduk menjadi perkantoran. Setelah itu yang keempat alur atau plot. Alur atau plotnya itu maju. Setelah itu sudut pandang orang ketiga dan amanatnya adalah pertumbuhan perekonomian harus dibatasi dan berberi kemanusiaan. Setelah itu yang kedua unsur ekstrinsik, nilai dalam cerpen. Jadi nilainya ialah nilai moral. Bukti kalimatnya pentingnya menjaga tanah peninggalan leluhur. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih. Oke, sama-sama. Sebentar, Nak. Barangkali dari teman-teman ada yang ingin bertanya. Oke, kalau tidak ada, ini konflik lahan di perkotaan alurnya maju layar. Coba ceritakan sedikit saja yang bisa membuktikan alur itu maju. Haji Goni sampai di akhir bagaimana?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya anak-anak, kita sudah di penghujung pembelajaran, kita sudah di penutup. Sebelum ke penutup, saya ingin membuat refleksi terlebih dahulu terkait dengan presentasi kalian tadi. Tentunya ada catatan-catatan yang perlu saya sampaikan kepada kalian sebelum nanti kita simpulkan pembelajaran. Cara untuk presentasi itu yang pertama maju untuk memperkenalkan diri. Nah, memperkenalkan diri karena kalian kelompok, maka kalian memperkenalkan diri atas nama kelompok. Kami dari kelompok 1 terdiri dari A, B, C akan mempresentasikan hasil analisis unsur pembangun cerpen yang berjudul bla bla bla. Hasil analisisnya yaitu yang pertama unsur intrinsik, kalian jelas satu. Setelah itu ada unsur ekstrinsik, kalian jelaskan satu. Nah, itu cara pembukaan sampai penyampaian ketika presentasi. Penutupnya jangan lupa ucapkan terima kasih. Demikian presentasi dari kami. Kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu cara presentasi yang benar. Jadi presentasi itu ada urutannya. Oke, bisa dipahami ya? Sekarang saya ingin dalam pembelajaran ini ada yang menyimpulkan materi yang kita pelajari hari ini. Silakan. Oke, Pak, silakan berdiri nah, biar kita lihat. Jadi pembelajaran hari ini itu mengenai unsur pembangun cerita pendek itu ada 2. Yang pertama unsur intrinsik dan yang kedua ekstrinsik. Dan unsur-unsur itulah Pak yang membuat cerita itu lebih utuh dan lebih menarik. Oke. Terima kasih juga Pak. Tepuk tangan dulu Pak. Saya tegaskan ya, jadi unsur pembangun cerita itu ada 2. Yang pertama unsur intrinsik, yang kedua unsur ekstrinsik. Intrinsik dari dalam, kalau X dari luar. Kalau intrinsik tadi ada tema, tokoh dan pengokohan, alur, latar, sudut pandang, gaya bahasa, yang terakhir itu kemudian yang ekstrinsik ada latar belakang penulis, kemudian ada latar belakang masyarakatnya, kemudian terakhir nilai yang terkandung. Oke, terima kasih anak-anak. Selanjutnya jika ada yang belum dipahami, silakan ditanyakan. Berkaitan dengan materi unsur pembangun cerita pendek. Ada yang belum dipahami? Sudah paham semua? Alhamdulillah, berarti materi hari ini terserap ke otak kalian semua. Semoga ini menjadi ilmu yang baru dan bermanfaat ya. Amin. Yang terakhir, saya minta tolong kalian buka lagi pada grup. Silakan isi akhir kepuasan pembelajaran kalian. Saya beri waktu 2 menit untuk menyampaikan isi hati kalian. Bagaimana cara saya mengajar, kemudian bagaimana materi yang saya berikan. Apakah kalian merasa puas? Kalau puas, pesan kalian bagaimana? Kalau kurang puas, silakan ditulis saja di Google Form yang telah saya sediakan. Kurang puasnya bagaimana? Oke, saya beri waktu 2 menit dari sekarang. Sudah diisi? Sudah dikirim? Sudah. Oke, kalau sudah dan sudah dikirim juga. Dan terakhir, saya ingin menyampaikan materi pada pertemuan selanjutnya masih berkaitan dengan cerita pendek. Untuk materi di pertemuan selanjutnya kita akan belajar untuk mengonstruksi atau menyusun ulang cerita pendek. Saya ulangi lagi, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar untuk mengonstruksi atau menyusun ulang cerita pendek. Oke, anak-anak, ada pantun untuk kalian.
Ada burung terbang di awan, ternyata cendrawasih. Saya ucapkan cukup sekian dan juga terima kasih untuk tangan. Anak-anak sekali lagi terima kasih karena telah mengikuti pembelajaran dengan antusias. Kita terus berdoa supaya usaha-usaha yang kita kerjakan, belajar yang kita lakukan menjadi usaha yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita pelajari bisa menjadi ilmu yang barokah dan manfaat. Sebelum saya akhiri, silakan untuk ketua kelas memimpin doa bersama. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.